Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Bu Grace harap anak-anak selalu sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih di tema 2, selalu berhemat energi, dan sekarang kita masuk ke subtema 3. Subtema 3 yaitu energi alternatif. Pembelajaran kali ini bersama Bu Grace, kita akan masuk ke pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, anak-anak, silahkan ambil sikap doa yang baik. Duduk yang baik, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Oke, sudah siap? Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh belajar bersama. Walaupun kami masih belajar secara daring ya Bapa, berkatilah, lindungilah, bimbinglah, dan tuntunlah kami selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan bisa kami pelajari sehingga kami bisa memperoleh hasil yang terbaik. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau berdoa dengan baik. Nah, sebelum melanjutkan, anak-anak bisa siapkan dulu buku Mozaik 4B. Bisa disiapkan buku Mozaik 4B. Kita masuk ke subtema 3, ada di halaman 97. Disiapkan buku Mozaik 4B, buku tematik, dan alat tulisnya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Oke, pinter semuanya. Yang pertama, kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks petunjuk. Anak-anak pasti sudah bisa membuat teks petunjuk. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, air, angin, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Selain angin, kentang juga bisa digunakan sebagai energi alternatif. Kentang mengandung garam dan air yang dapat menjadi elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan arus listrik, seperti di buku Mozaik halaman 103. Lampu yang dinyalakan menggunakan energi listrik dari kentang. Nah, untuk melakukan percobaannya, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, beberapa buah kentang. Yang kedua, lampu LED kecil.
ada penjepit buaya, ada kabel, ada lempengan tembaga, dan ada juga lempengan seng. Cara kerjanya, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Kemudian, jepitkan kabel dengan lampu. Lihatlah nyala lampu yang terjadi. Bila belum menyala, tambahkan beberapa buah kentang. Nah, itu merupakan teks petunjuk untuk menyalakan lampu dari kentang. Sekarang anak-anak lihat bukunya di halaman 104. Yuk, dibuka buku Mosaik 4B halaman 104. Sudah, anak-anak? Pada bagian ayo bereksplorasi. Oke. Yang pertama, cara membuat jus tomat. Nah, anak-anak pasti di sini sudah pernah membuat jus. Coba yuk kita jawab bersama-sama. Cara membuat jus tomat yang pertama. Cucilah buah tomat sampai bersih. Yang kedua, titik-titik. Coba ada yang bisa mengisi titik-titiknya? Oke, pinter. Yang kedua adalah masukkan buah tomat ke dalam blender. Yang C, tambahkan es batu. Yang D, tambahkan gula pasir dan susu secukupnya. Yang E, titik-titik. Ayo, ada yang bisa melengkapi titik-titiknya? Oke, benar sekali. Berikan atau isi air matang secukupnya ke dalam blender. Lalu yang F, hidupkan blender. Yang G, titik-titik lagi. Ada yang bisa mengisi titik-titiknya? Iya, betul sekali. Tuang dan saring jus tomat ke dalam gelas. Lalu yang H, jus tomat siap diminum. Pinter semuanya. Lalu, teks petunjuk yang kedua yaitu teks petunjuk mencuci piring. Siapa di sini yang sudah pernah mencuci piring? Wih, banyak sekali yang sudah mencuci piring. Yuk, coba. Yang A, ambil piring kotor. Yang B, titik-titik. Ayo, titik-titiknya dilengkapi dengan apa? Iya, dilengkapi dengan basahi piring. Lalu yang C, titik-titik lagi. Setelah ambil piring kotor, setelah dibasahi, lalu diapakan? Iya, benar. Usap dengan spons yang sudah diberi sabun. Yang D, usap dan pastikan piring menjadi bersih. Yang E, ayo titik-titik lagi. Tadi sudah ambil piring, sudah dibasahi, sudah diusap dengan sabun, dan sudah dipastikan bersih. Setelah itu, dibilas menggunakan air yang mengalir. Pinter sekali. Lalu yang F, keringkan piring menggunakan lap atau taruh piring dengan posisi miring. Yang G, apa anak-anak? Iya, pinter. Letakkan piring di rak. Pinter semuanya untuk menjawab tes petunjuk. Anak-anak bisa isi ya titik-titiknya yang ada di bukunya anak-anak. Oke, pinter. Kita lanjutkan ke energi alternatif muatan pelajaran IPA. Energi alternatif ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, energi terbarukan atau energi yang dapat diperbarui. Lalu, yang kedua adalah tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbarui. Ingat-ingat, energi alternatif itu ada dua. Ada energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbarui, dan energi yang tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbarui. Apa sih energi yang terbarukan itu? Energi yang terbarukan adalah energi yang tidak akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Energi yang dapat diperbaharui ini atau energi yang terbarukan ini tidak akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sedangkan
Energi yang tak terbarukan atau yang tidak dapat diperbaharui, ini energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus karena persediaannya terbatas. Contoh dari energi yang dapat diperbaharui itu ada matahari, ada air, ada angin, dan panas bumi. Kalau energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya ada batu bara, terus ada minyak bumi, emas. Nah, energi alternatif ini disebut juga dengan energi pengganti. Ingat, energi alternatif disebut juga dengan energi pengganti. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam. Contoh energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu yang ketiga, kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar, atau bisa juga disebut dengan biogas. Lalu yang keempat, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang anak-anak lihat buku mosaik halaman 100. Sudah? Oke. Kita baca bersama-sama yang energi alternatif. Energi dibedakan menjadi energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui dan energi tak terbarukan atau energi yang jumlahnya tidak dapat diperbaharui. Energi terbarukan tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sedangkan energi tak terbarukan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Untuk itu, manusia mengantisipasi kelangkaan sumber energi tak terbarukan dengan mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif disebut juga dengan energi pengganti. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang biasa dipakai selama ini, yaitu energi minyak bumi atau bahan bakar fosil. Energi minyak bumi atau bahan bakar fosil tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas karena berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Ternyata di alam juga tersedia berbagai sumber energi alternatif, di antaranya air, angin, matahari, dan panas bumi. Sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi yang kekal. Ya, sama seperti yang Bu Grace jelaskan tadi ya, energi alternatif itu ada dua, ada yang terbarukan dan ada yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Energi alternatif ini disebut juga sebagai energi pengganti. Yuk, kita jawab bersama-sama. Ayo pahami dan jawab. Nomor 1. Detik-detiknya anak-anak bisa isi di buku ya. Nomor 1. Energi alternatif disebut juga energi titik-titik. Ayo, ada yang masih ingat? Energi alternatif disebut juga sebagai energi terbarukan atau energi pengganti juga bisa. Pinter. Nomor 2. Energi alternatif tidak akan habis karena tersedia titik-titik. Energi alternatif tidak akan habis karena tersedia di alam.
Lalu yang ketiga, energi alternatif matahari tidak dapat digunakan saat titik-titik. Energi matahari tidak dapat digunakan saat malam hari. Pinter. Sumber energi alternatif terbesar adalah, ayo, sumber energi alternatif yang terbesar adalah pinter, matahari. Lalu yang kelima, matahari, air, angin, dan panas bumi termasuk energi yang titik-titik. Itu termasuk energi yang kekal. Oke, pinter semuanya. Kita lanjutkan. Kemuatan pelajaran SBDP. Anak-anak bisa lihat di buku halaman 107. Sudah? Oke, pinter semuanya. Notasi angka digunakan dalam pembelajaran menyanyi. Dalam notasi angka, nada dilambangkan oleh angka. Ingat, nada dilambangkan oleh angka. Tinggi rendah nada itu ditentukan dari tanda titik di atas atau di bawah angka nada. Nih, misalnya seperti yang digambar anak-anak lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada titik di atasnya. Ada yang masih ingat 1 dibaca apa? Pinter. 1 dibaca do. Kemudian re, mi, fa, sol, la, si. Oke, pinter semuanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu ada titik di atasnya. Berarti nada tersebut pinter. Itu bernada tinggi. Sedangkan paling bawah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada tanda titik di bawahnya. Berarti dia bernada rendah. Sedangkan di tengah-tengah ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Tidak ada titiknya sama sekali. Tidak ada titik di atas, tidak ada juga titik di bawah. Dia berarti bernada sedang atau susunan not pada oktav normal. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau ada titiknya di atas, berarti dia bernada tinggi. Kalau tidak ada titiknya sama sekali, berarti dia bernada rendah. Salah. Kalau tidak ada titiknya sama sekali, berarti dia bernada sedang. Pinter sekali. Kalau ada titiknya di bawah, berarti bernada rendah. Oke. Sementara untuk angka 0 seperti yang digambar anak-anak lihat, di sini ada angka 0. Ini digunakan untuk menandakan diam atau tidak dibunyikan. Kalau angka 0 ini menandakan diam atau tidak dibunyikan. Oke, pinter. Untuk panjang pendek nada digunakan pula tanda titik setelah nada atau tanda garis di atas angka nada. Anak-anak lihat nih ada screen notasi nada G. Di sini ada tanda titik, ada juga tanda garis di atas nada. Tanda titik setelah nada dinyanyikan menjadi 2 ketukan. Kalau ada titik 1 setelah nada, berarti nada tersebut dinyanyikan menjadi 2 ketukan. Bila di belakang nada terdapat 3 titik, maka nada tersebut dinyanyikan 4 ketukan. Kalau ada 1 titik, berarti nada tersebut dinyanyikan 2 ketukan. Kalau ada titiknya 3, berarti nada tersebut dinyanyikan 4 ketukan. Kalau ada tanda garis di atas nada, seperti ada nada do dan re, di sini ada tanda garis di atasnya.
berarti nada dinyanyikan dengan satu ketukan. Kalau ada garis di atasnya, berarti dinyanyikan dengan satu ketukan. Kalau 0 tadi berarti diam. Kalau ada satu titik di belakang nada, berarti dinyanyikan dengan 2 ketukan. Kalau ada garis di atas nada, berarti dinyanyikan dengan satu ketukan. Oke, pinter semuanya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti anak-anak di sini sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Sudah tahu? Kalau hak itu yang bagaimana? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Pinter. Menghemat energi ini merupakan kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Kita harus menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Contoh kewajibannya, mematikan lampu jika tidak digunakan. Kalau lampunya digunakan terus-menerus, nanti boros. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan, contohnya yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Lalu yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang. Sekarang anak-anak lihat buku mozaik halaman 111. Sudah? Dilihat buku mozaik halaman 111. Oke. Pada bagian ayo pahami dan jawab. Sudah? Pintar. Berilah tanda centang untuk sikap seimbang antara hak dan kewajiban. Yang pertama, sebelum tidur, Danu mematikan televisi. Apakah itu sikap seimbang antara hak dan kewajiban? Iya, betul. Jadi dikasih tanda centang. Yang kedua, Dewi selalu membiarkan lampu kamarnya menyala setiap hari. Apakah itu sikap seimbang antara hak dan kewajiban? Tidak. Kalau tidak, diberi tanda silang. Yang ketiga, Raffi selalu mencabut kabel komputer selesai dimatikan. Apakah itu sikap seimbang antara hak dan kewajiban? Betul sekali. Beri tanda centang. Yang keempat, Dani membiarkan AC menyala di kamarnya saat akan pergi. Apakah itu sikap seimbang antara hak dan kewajiban? Tidak. Kalau tidak, berarti diberi tanda silang. Yang kelima, Vika menyiram tanaman dengan air secukupnya. Apakah itu sikap seimbang antara hak dan kewajiban? Betul, diberi tanda centang. Pinter semuanya.
Lanjutkan, anak-anak lihat buku mosaik halaman 112. Tuliskan hak atau kewajiban sesuai gambar. Gambar pertama, di situ ada gambar ibu dan anak. Anaknya lagi mendapat kasih sayang atau mendapat pelajaran dari orang tuanya. Itu merupakan hak atau kewajiban. Merupakan hak pinter. Gambar yang kedua ada anak-anak sedang bermain. Itu merupakan hak atau kewajiban. Itu merupakan kewajiban. Pinter. Lalu gambar yang ketiga, itu merupakan hak atau kewajiban anak-anak. Anak-anak mendapat pelajaran. Itu merupakan hak pintar. Gambar yang keempat, itu merupakan hak atau kewajiban. Saling bertegur sapa. Itu merupakan kewajiban. Pintar. Lalu gambar selanjutnya, membaca buku di perpustakaan. Itu merupakan hak atau kewajiban. Kalau anak-anak minjem buku di perpustakaan, terus anak-anak mengembalikannya, itu merupakan kewajiban. Lalu gambar yang terakhir, itu ada orang-orang sedang membersihkan lingkungan. Itu merupakan contoh hak atau kewajiban ya anak-anak. Itu merupakan contoh kewajiban. Pinter semuanya. Sampai sini anak-anak sudah paham? Oke, pinter. Oke, kita lanjutkan. Hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama, memperoleh udara segar. Lalu yang kedua, tubuh yang sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Lalu yang terakhir, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Oke. Nah, habis. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Kita tutup dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.